Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 1 mata kuliah Etika Profesi akan mempresentasikan hasil dari interview pekerja di bidang IT dari kelompok kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Rois Surya. Perkenalkan, nama saya Farel Hadi Putra. Perkenalkan, nama saya Ahmad. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kami, yaitu Kakak Wilson Wirawan yang merupakan seorang pekerja di bidang IT di salah satu perusahaan terkenal di Singapura, yaitu Just Login. Just Login sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan solusi perangkat lunak berbasis cloud untuk manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut human resource dan administrasi gaji. Beliau bekerja di sana sebagai QA engineer yang bertanggung jawab untuk memastikan kualitas produk perangkat lunak atau aplikasi dengan mengidentifikasi, melaporkan, dan membantu memperbaiki bug atau masalah yang mungkin terjadi selama proses pengembangan sebuah aplikasi. Untuk hasil wawancaranya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Roy Surya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap narasumber, yaitu kami memiliki beberapa pertanyaan dan kami bagi menjadi 5 bagian utama, yaitu untuk pertanyaan pertama, kami ingin narasumber kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi narasumber kami itu mengatakan bahwa dirinya sendiri bernama Wilson Wirawan, biasanya dipanggil Wilson, dan juga merupakan seorang QA engineer di perusahaan yang berada di Singapura. Di Singapura, ia sendiri bekerja sebagai QA engineer dengan tugas untuk melakukan pengecekan terhadap suatu aplikasi atau perangkat lunak atau web yang telah dibuat oleh perusahaan untuk kliennya sendiri. Kemudian setelah itu kami bertanya terkait dengan tantangan dan juga keahlian atau sertifikasi apa yang paling dibutuhkan untuk sukses di bidang QA engineer. Jadi beliau sendiri menjawab itu banyak perjalanan dan tantangannya untuk menjadi seorang QA engineer, dan tentu saja skill dan keahlian dibutuhkan untuk sukses di bidang ini seperti memperbanyak belajar dan juga memperbanyak literasi terhadap masalah QA engineer, apalagi terkhusus di bidang data. Kemudian selanjutnya kami beralih ke pertanyaan yang berkaitan dengan kode etik. Kami bertanya terkait seberapa penting kode etik dalam profesi IT, profesi TIK, dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga menanyakan apa saja dilema yang dihadapi. Terus kami juga mengatakan bagaimana perusahaan memastikan bahwa seorang pegawai itu dapat melaksanakan kode etiknya dengan baik tanpa melanggarnya. Kemudian beliau sendiri menjawab secara garis besar bahwa kode etik dalam profesinya itu yaitu QA engineer sangatlah penting karena selalu dihadapkan dengan banyak data dari customer atau klien atau juga user, di mana hal tersebut harus dijaga keamanan informasinya agar tidak bocor ke publik. Dilemanya sendiri, beliau mengatakan bahwa ia sering memastikan agar tidak terjadi pelanggaran etik dengan menerapkan beberapa aturan dan sanksi oleh perusahaan Just Login itu sendiri. Kemudian kami menanyakan juga terkait organisasi profesi yang beliau masuki, apakah ada dan juga bagaimana peran organisasi tersebut untuk meningkatkan kesadaran dalam etika di bidang profesi IT. Kemudian beliau menjawab bahwa organisasi profesi dalam QA engineer itu sangatlah penting karena di dalamnya sering terjadi sharing informasi, saling share pengetahuan sesama QA engineer yang juga satu posisi dengan bidang yang sama. Dan juga biasa diadakan juga workshop untuk melatih dan mengingatkan akan pentingnya kode etik, terutama dalam masalah data terhadap klien, agar data tersebut aman dan juga tidak bocor. Kemudian
untuk pertanyaan-pertanyaan terakhir, kami menanyakan tentang tantangan etika apa yang paling sering muncul di industri IT, dan juga kami menanyakan juga saran ke narasumber untuk diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergelut atau sukses di bidang QA Engineer. Kemudian beliau menjawab bahwa dalam profesi QA Engineer, kebocoran data menjadi hal yang harus diperhatikan. Artinya kebocoran data menjadi tantangan yang sering muncul dalam industri IT terkhusus QA Engineer. Dan juga untuk bisa menjadi QA Engineer itu, beliau menyarankan bahwa ia harus mematuhi kode etik, kemudian dengan cara banyak belajar dan mencari tahu kode etik dari pekerjaan tersebut atau dari perusahaan yang kita tempati bekerja. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait dengan hasil observasi. Baik, saya akan menjelaskan hasil observasi kami pada hasil wawancara, yang dimana menurut sumber yang kami dapatkan, Jaslogin sebagai perusahaan teknologi, lingkungan kerjanya kemungkinan besar mencerminkan budaya kerja yang modern dan dinamis. Yang pertama, kolaboratif dan inovatif. Sebagai perusahaan teknologi, Jaslogin kemungkinan mendorong kolaborasi antar tim untuk menciptakan solusi inovatif bagi kliennya. Lingkungan kerja mungkin didukung oleh alat-alat digital yang memudahkan komunikasi dan koordinasi. Kedua, fleksibel. Perusahaan ini menawarkan fleksibilitas dalam hal jam kerja atau opsi kerja remote, mengingat mereka bergerak di bidang cloud-based software. Ketiga, berfokus pada pengembangan karyawan. Sebagai perusahaan teknologi, HR Jaslogin kemungkinan besar memiliki program pelatihan pengembangan karyawan yang baik untuk memastikan timnya terus mengikuti perkembangan teknologi. Keempat, multikultural. Berbasis di Singapura, perusahaan ini mungkin memiliki lingkungan kerja yang multikultural dengan karyawan yang dari latar belakang dan budaya. Kelima, berorientasi pada klien. Lingkungan kerja mungkin berfokus pada kepuasan klien dengan tim yang selalu berusaha memberikan solusi terbaik bagi kebutuhan HR klien. Next. Penerapan kode etik. Pada perusahaan HR Jaslogin atau perusahaan teknologi ini yang memiliki penerapan kode etik yang ketat untuk memastikan integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam operasionalnya. Dan apabila ada yang tidak mematuhi hal tersebut, maka akan diberikan sanksi. Berikut beberapa aspek yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Pertama, integritas dan kejujuran. Perusahaan menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek bisnis, termasuk dalam pengembangan produk, pelayanan pelanggan, dan hubungan mitra bisnis. Kedua, privasi dan keamanan data. Karena Jaslogin menangani data sensitif, klien seperti data karyawan dan penggajian, perusahaan ini memiliki kebijakan yang ketat terkait privasi dan keamanan data. Mereka pasti mematuhi regulasi seperti PDPA, Personal Data Protection Act di Singapura, kesetaraan dan keragaman. Sebagai perusahaan modern, Jaslogin mendukung kesetaraan dan keragaman di tempat kerja serta melarang diskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau latar belakang lainnya. Kepatuhan hukum. Perusahaan ini memastikan bahwa semua operasionalnya mematuhi hukum dan regulasi yang berlaku di Singapura dan negara lain di tempat mereka beroperasi. Kelima, tanggung jawab sosial. Jaslogin mungkin memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial seperti mendukung inisiatif, komunitas, dan atau organisasi profesi atau program keberlanjutan. Baik, saya akan next ke Farel Hadi Putra. Baik, selanjutnya merupakan analisis dan kesimpulan. Berdasarkan wawancara dengan narasumber, seorang QA engineer di Jaslogin Singapura, jelas terlihat bahwa penerapan etika profesi di bidang TIK memegang peranan yang sangat penting. Salah satunya itu dalam menjaga integritas dan kepercayaan dalam industri. Narasumber menekankan bahwa standar etika terutama dalam menjaga kerahasiaan data dan mencegah penyalahgunaan akses merupakan pondasi utama dalam setiap aktivitas di lingkungan digital yang semakin kompleks. Ia menjelaskan bahwa perusahaan
Ia menjelaskan bahwa perusahaan perlu menerapkan audit berkala serta sistem teguran yang ketat sebagai langkah preventif untuk memastikan setiap pelanggaran terhadap kode etik. Selain itu, pelatihan etika secara rutin dan pemberian pengetahuan tentang perkembangan teknologi juga menjadi bagian integral dari upaya menjaga standar profesionalisme, sehingga setiap karyawan dapat menghadapi ancaman dan tantangan baru dengan kesiapan tinggi. Keterlibatan aktif dalam komunitas profesional seperti ISKA juga turut mendukung pertukaran informasi dan praktik terbaik yang bermanfaat untuk pengembangan diri serta peningkatan kualitas layanan. Dengan demikian, komitmen terhadap etika profesi tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan adil, tetapi juga meningkatkan kepercayaan klien dan publik terhadap layanan digital yang diberikan, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan serta inovasi dalam sektor TIK di era transformasi digital yang dinamis saat ini. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Ahmad. Baik, pada slide ini yaitu membahas tentang kajian pustaka, di mana seperti yang dijelaskan teman-teman sekalian pada slide sebelumnya, bahwasanya profesi dalam bidang etik itu ialah profesi yang tidak lepas dari yang namanya kode etik dalam etika profesi. Sebagai pekerja etik, seperti QA Engineer, wajib bagi mereka untuk menjaga keamanan informasi kliennya agar tidak tersebar. Konsep kode etik ACM ataupun Association for Computing Machinery dan AAA ataupun Institute of Electrical and Electronics Engineering, yaitu mengatur tanggung jawab moral dan profesional bagi anggotanya dalam menjalankan profesi. Karena itu, organisasi profesi juga memiliki peran penting untuk memberikan literasi krusial kode etik. Lanjut. Adapun refleksi dan saran pada materi kali ini ataupun presentasi kali ini, yaitu setelah mengerjakan tugas ini, kami jadi mengetahui terkait profesi QA Engineer, bagaimana terkait dengan profesi tersebut, bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang profesi pada di bidang tersebut, dan tentu saja kita juga mengetahui bahwasanya seberapa penting kode etik yang wajib dijaga dalam profesi tersebut. Kami juga jadi mengetahui bahwa selain organisasi profesi berperan penting untuk mengumpulkan profesi yang sejenis, mereka juga perlu memberikan edukasi terkait dengan kode etik agar bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.